Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seorang guru kelas 2 SD bertanya kepada murid-muridnya, seperti apakah iblis itu? Sebagian ada yang berkata, iblis itu seperti singa yang menakutkan. Sebagian berkata, iblis itu sama seperti nenek sihir yang siap menerkam anak-anak kecil. Sebagian berkata, iblis itu sama seperti hantu di kuburan yang nakut-nakuti semua orang. Sebagian berkata, iblis itu sama seperti manusia Dracula yang selalu haus darah dan ingin membunuh dan menyengsarakan orang. Ada 1001 gambaran yang disampaikan oleh anak-anak kecil ini tentang siapa iblis itu. Tetapi tahukah saudara bahwa iblis tidak selamanya akan datang kepada manusia dengan cara yang menakutkan seperti itu. Karena kalau iblis datang kepada manusia dengan cara yang menakutkan seperti itu, tidak ada satu orang pun yang mau mengikut dia. Tetapi seringkali justru iblis masuk dalam hidup manusia dalam bentuk yang kelihatannya mungkin menyenangkan, dalam bentuk gambar-gambar cabul, dalam bentuk gambar-gambar yang kemudian dapat membawa pikiran kita pada hal-hal negatif. Dia dapat masuk lewat tayangan-tayangan kekerasan yang akhirnya menciptakan kita menjadi manusia yang keras misalnya. Dia bisa masuk pada kita lewat segala pandangan-pandangan dunia ini yang kelihatannya masuk akal, tapi sebetulnya sedang menyesatkan kehidupan kita. Iblis menyamar dengan berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Dia menyamar sebagai sebuah kuasa untuk mendatangkan kesembuhan. Dia datang untuk membela kita dalam kekuatan-kekuatan gaib yang dimiliki oleh seseorang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis menipu dengan berbagai cara. Tetapi kembali kita mau diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Iblis mau menipu dengan cara bagaimanapun, kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari dari hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengajar kita untuk menjadikan firman dasar kehidupan keseharian kita. Karena selama kita berjalan di dalam firman Tuhan sebagai dasar keseharian kehidupan kita, kita akan lihat berkat kemenangan dan mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas tentang masuklah iblis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis tidak tertarik untuk berada di kuburan-kuburan. Iblis tidak tertarik untuk berada di tempat-tempat sunyi, sepi. Iblis tidak tertarik untuk berada di hutan-hutan. Iblis tidak tertarik berada di rumah-rumah tua yang tak berpenghuni. Tetapi tahukah saudara, iblis ingin sekali berada di dalam kehidupan manusia. Iblis ingin sekali masuk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Iblis ingin sekali masuk di dalam rumah tangga orang benar, karena tujuan dia untuk datang dan menghancurkan segala sesuatunya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sadar bahwa tujuan iblis bukanlah pohon-pohon besar, bukanlah rumah-rumah tua, bukanlah kuburan-kuburan, tapi tujuan iblis adalah manusia, berarti kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita harus mengerti kehendak Allah dan berjalan dalam kebenaran dan tidak dapat tertipu oleh iblis lagi. Nah, Lukas pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini akan kita bahas bersama. Lukas 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Pada hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak.
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, perhatikan baik. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, perhatikan baik. Seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Yudas adalah murid Tuhan, tetapi Yudas juga dimasuki oleh iblis. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, poin ini yang saya mau beri tekanan buat setiap saudara sekalian. Bahwa iblis tidak tertarik untuk berada di kuburan, iblis tidak tertarik untuk berada di rumah-rumah kosong, iblis tidak tertarik untuk berada di pohon-pohon besar, tapi tujuan iblis yang paling utama adalah manusia. Dan dari antara manusia-manusia yang menjadi prioritas utama dari iblis adalah orang-orang percaya. Dari segala orang-orang percaya, yang menjadi prioritas utama dari iblis adalah orang-orang percaya yang dekat dengan Yesus. Apakah dia hamba-hamba Tuhan? Apakah dia aktivis gereja? Nah, setan mau masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, bisakah dia masuk? Dari ayat bacaan ini jelas dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Berarti bisa iblis masuk, tetapi sebenarnya juga bisa iblis tidak masuk. Bagaimana iblis bisa masuk? Bagaimana iblis bisa tidak masuk? Yang pertama, iblis bisa masuk kalau kita lengah. Iblis bisa masuk kalau kita tidak hidup dalam kesucian. Iblis bisa masuk kalau hati kita tidak beres, tidak benar, tidak lurus di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, iblis tidak bisa masuk jika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Iblis tidak bisa masuk kalau hidup kita dalam kesucian. Iblis tidak bisa masuk kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini, pelajaran apakah sebetulnya yang dapat kita ambil? Yang pertama saya pelajari bahwa iblis ada dan dapat masuk dalam kehidupan seseorang. Dunia modern sedang mengajarkan bahwa iblis tidak ada. Dunia modern sedang mengajarkan bahwa iblis itu kan rekayasa para hamba-hamba Tuhan hanya untuk menakut-nakuti jemaatnya. Atau sebagian berkata, iblis itu gak ada urusannya sama manusia. Iblis itu ada dalam dunianya sendiri. Tetapi dari ayat bacaan ini jelas bahwa iblis itu ada. Iblislah yang menjadi penyebab banyak kehancuran rumah tangga. Meskipun harus jujur saya akui, tidak semua perpecahan rumah tangga terjadi karena iblis. Iblislah yang mendatangkan penyakit, meskipun harus saya nyatakan tidak semua penyakit berasal dari iblis. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, iblis ada dan dia dapat masuk dalam kehidupan seseorang. Dan dari sini kita harus belajar untuk berhati-hati. Kita harus belajar untuk terus melekat pada Yesus. Kita harus belajar terus hidup dalam kesucian. Kita terus harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Kenapa? Karena iblis ada dan masuk dalam kehidupan seseorang. Karena Alkitab sudah jelas bilang bahwa lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling dan, perhatikan baik, mencari orang. Perhatikan baik, saya ulangi sekali lagi. Mencari orang, saya ulangi sekali lagi. Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis tahu ada orang-orang yang tidak dapat dia telan. Waktu seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu seorang itu berjalan dalam firman Tuhan, waktu orang itu hidup dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan, setan tidak punya kuasa dalam hidupnya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Iblis ada dan dia dapat masuk dalam kehidupan seseorang. Yang kedua saya pelajari bahwa jika iblis masuk dalam kehidupan seseorang, orang itu akan menjadi lupa. Ayat yang keempat berkata apa? Ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal-pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Loh, apakah Yudas tidak tahu bahwa Yesus itu adalah gurunya? Apakah Yudas tidak tahu bahwa Yesus mengerjakan begitu banyak mujizat? Apa Yudas tidak tahu bahwa Yesus telah menyatakan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa? Jawabannya sangat tahu. Tapi ketika iblis masuk dalam kehidupan seorang, seringkali orang itu akan menjadi lupa. Lupa bahwa dia sebetulnya sudah punya istri, lupa bahwa dia sebetulnya sudah punya anak, lupa bahwa dia sebetulnya anak Tuhan yang harus hidup dalam kebenaran, lupa bahwa dia adalah anak Tuhan yang selalu harus mengampuni, lupa bahwa dia seorang anak Tuhan yang gak boleh mudah kecewa, gak boleh mudah putus asa. Karena waktu iblis masuk dalam kehidupan seseorang, dia membuat orang itu menjadi lupa. Sehingga apa yang terjadi, suami yang sudah punya istri bisa tertarik dengan wanita lain. Orang yang sebetulnya sudah punya anak kok masih lari dengan narkoba. Anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup dalam kebenaran dan kesucian, tetapi akhirnya hidup dengan dosa dan kejahatan. Nah, ini yang saya bilang, waktu iblis mulai masuk dalam kehidupan seseorang, orang itu akan menjadi lupa. Tapi yang ketiga yang saya pelajari, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam peristiwa ini? Yang ketiga, bahwa jika kita tidak cepat
cepat sadar bahwa iblis sedang masuk dan menguasai, dia akan menghancurkan segala-galanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang pertama yang dia buat adalah dia menyalibkan Yesus. Yang kedua dia buat, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena setelah dia sadar bahwa sebetulnya kok saya bisa buat ini, artinya tadinya dia lupa. Kok saya bisa menyerahkan Yesus? Akhirnya dia kembalikan uangnya. Tapi imam-imam kepala tidak peduli, tidak mau terima. Dan bukan hanya itu, akhirnya dia lempar uangnya dan dia bunuh dirinya sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jika kita tidak cepat sadar, mungkin saudara merasa bahwa pendeta ini terlalu fanatik sekali. Orang tuh berselingkuh tuh normal, itu wajar, di mana-mana juga begitu. Tapi Pak, kalau engkau tidak cepat sadar, akhirnya kau akan lihat hidupmu hancur, rumah tanggamu hancur, anak-anakmu akan hancur. Sebagai hamba Allah, saya harus tetap ingatkan buat saudara. Saudara mau berkata, pendeta saya tidak ada urusan sama engkau tidak usahlah memperingatkan hidup saya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jika engkau tidak cepat sadar, iblis akan terus semakin masuk dalam hidupmu, menghancurkan masa mudamu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan segala-galanya. Berarti dari sini ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, iblis itu ada dan dia dapat masuk dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, ingat bahwa jika iblis masuk dalam kehidupan seseorang, orang itu akan lupa. Dan yang ketiga, jika kita tidak cepat sadar, bertindak, bangkit, minta ampun dan datang pada Tuhan, iblis dapat menghancurkan segala-galanya. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, ini saatnya buat kita untuk bangkit hidup dalam kebenaran, menjaga hati kita, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga kita akan berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Mungkin setiap saudara yang sudah merasa bahwa kadang-kadang mungkin iblis sudah menguasai hidup saya. Kok saya jadi orang yang serakah, kok saya jadi orang yang dendaman, bencian dan segala sesuatu. Lalu saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan saya mau doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan kehidupan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Segala karya iblis bagaimanapun yang coba masuk, menguasai, membelenggu hidup orang percaya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. Mulai hari ini kami mau berjalan di dalam kebenaran karena kuasa Yesus yang disediakan bagi kami yang percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Tuhan gagal menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, dan tetap bersemangat, bersuka cita. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.